Walhamdulillah. Sudah mulai dihafalkan ya ikhwah? Bukan mulai lagi, ini sudah lama, sudah hafal. Satu hari satu ayat saja hafal ini. Qad aflahal mu'minun. Satu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Besoknya lagi. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bisa. Kalau punya azab, lagi-lagi azab. Memang hanya orang yang berazam yang bisa. Ikhwah, azam itu bukan hanya semangat, tekad. Kalau tekad itu insya Allah bisa. Seorang nenek 81 tahun hafal Asmaul Husna dalam 2 hari. 81 tahun azam di kebun jeruk. Karena azam kuat sekali. Karena ketika beliau mendengar keutamaan Asmaul Husna, itu perintah Allah, dan Allah perintahkan kita berdoa dengan Al-Asmaul Husna. Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf ayat 180. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Wahai manusia, Allah mempunyai nama-nama yang sangat indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah yang sempurna. Mereka akan ditimpa azab karena dosa-dosa mereka. Ya ikhwah, Allah miliki nama-nama yang terindah. Berdoalah dengan nama-nama Allah yang terindah. Nah, ini perintah. Jadi bagaimana ikhwah berdoa kalau tidak hafal Asmaul Husna? Semestinya semua kita harus hafal semua, wajib menghafalkan Asmaul Husna. Ini menjadi dasar. Man aqsaha dakhala jannah. Siapa yang hafal Asmaul Husna ini dijamin masuk surga. Oh, mendengar itu tuh nenek azam 2 hari bisa. Walaupun terakhir pas dites sama Ustadz, telepon, beliau membaca gitu, walaupun terbata-bata, agak terhenti sebentar, tapi tunai. Ada yang nanya, Ustadz gimana kalau ngapalnya tidak urut? Bisa aja, cuma nggak bakal bisa jumlah 99, berantakan nanti. Dan dalam asma itu ada sifat Allah. Ikhwah, kalau ikhwah cinta seseorang, ikhwah akan mengenal namanya, dan ikhwah akan menyebut-nyebut namanya. Dan kalau namanya disebut, ikhwah senang, yang disebut juga senang, ya kan? Dan panggilannya mesra lagi, sayangku, kasihku, ya kan? Rajaku Al-Malik,
Al-Quddus yang suci, kita Al-Mu'min yang beri ketenangan, yang beri iman, Al-Muhaimin yang menjaga, Jabbar yang perkasa, seneng tuh. Ya Qahar yang maha dahsyat, Ya Ghani wahai maha kaya, Ya Mughni yang mengayakan tuh. Ya Mani yang menahan dari berbagai macam musibah, Ad-Dar yang mendatangkan musibah, Ya Nur, Tuhai yang memiliki cahaya. Bagus sekali ya. Wah, Ustaz pengen doa mustajab, hafalin bahasa sunnah panjang. Iya nggak pantas, doanya nggak diijabah. Ustaz, anak susah banget nih sampai sekarang, jodoh seret banget Ustaz. Anak naksir, dia nggak naksir. Yang satu lagi anak naksir, nggak naksir juga. Yang satu lagi anak naksir, dia nggak naksir juga Ustaz. Lalu banyak yang nggak naksirnya Ustaz. Apa sih Ustaz doanya? Hafalin Asmaul Husna, panjang ya, pantas, nggak laku-laku. Ini pelet paling hebat sebenarnya nih. Ini pelet paling hebat nih. Kalau ikhwah baca tengah malam saat sujud tahajud, subhanallah, dahsyat sekali, dahsyat sekali. Rasanya tidak hidup satu hari kalau tidak membaca namanya yang mulia itu. Subhanallah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat. Karena hari ini setiap hari mewiridkan itu di penghujung malam, setiap hari saat sujud. Dan tidak terbayang sekarang menjadi wirid zikir setiap bulan itu. Sebenarnya itu rintihan sendiri. Lalu kenapa nggak diajak ya umat dengan zikir al-asmaul husna? Mana perintahnya? Awidu'ullah awidur rahman ayyama tad'u. PN. Awidu'ullah awidur rahman ayyama tad'u. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ayyama tad'u. Surah Al-Isra ayat 110. Al-Isra ayat 110. Surah Al-Isra, surah Al-Isra surah yang keberapa? 294. 17. Sama-sama kita buka. Ayat 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Wahai Muhammad, katakanlah, sebutlah nama Allah atau kalian sebut nama Ar-Rahman, nama-nama Allah yang mana saja yang kalian sebut, maka sesungguhnya semua nama yang dimiliki Allah itu indah. Wahai Muhammad, janganlah kamu membaca Al-Quran dengan suara terlalu keras atau terlalu lirih dalam salatmu, tetapi hendaklah kamu baca dengan suara sedang. Subhanallah, indah ya ikhwah, indah sekali.
Ini perintah Allah tuh, berdoa dengan nama-nama Allah. Nanti di sela-sela Al-Asmaul Husna itu ikhwah minta apa? Berhenti dulu. Misalnya ya salam, pas saat ya salam ikhwah berhenti, ya Allah selamatkan anak hamba, ya. Sembuhkan sakitnya ya Allah, ya salam, selamatkan mujahidin, berhenti. Selamatkan negeri kami ya Allah. Tuh. Minta di situ. Nanti lanjutkan lagi, berhenti lagi di mana kayaknya? Ya Mughni, Maha Kaya. Kayakan hamba dengan rezeki yang halal. Kayakan hamba dengan sifat dermawan, sifat qanaah. Jauhkan dari yang haram ya Allah, ya Mughni. Tuh. Ya Jami', ini doa. Ya Jami', duhai yang maha menghimpun, himpunkanlah hatiku dengan dia. Aku cinta dia ya Allah. Tuh. Nanti Allah tiba-tiba itu yang diinginkan tadi. Ya. Abdul Ghani mana? Abdul Ghani. Nah, ini beliau ya. Nah, ini tadi malam mijit Ustadz ya. Doain ya Ustadz. Ana mau nikah tahun 2014. Lama benar 2014. Oh, coba sebentar lagi ya. Sekarang 2013 ya. Iya. Iya, Ustadz. Begitu disebut-sebut Ustadz kan belum ada calonnya. Sekarang sudah mulai ada Ustadz gitu. Nah, ini doanya ya Jami, sambil bayangkan dia. Ya Jami, kok dia yang kebayang ya. Sebut, minta sama Allah. Kalau dia ya Allah jodoh hamba yang membawa kebahagiaan hamba dekat denganmu dan berkumpul di akhirat nanti bersamanya, kabulkan ya Allah. Tapi membawa fitnah jangan ya Allah. Tuh, ya Jami. Satukan hamba dengan istri-istri hamba ya Allah ya Jami'. Akhirnya istri rukun damai, bisa satu rumah ya Jami'. Ya Jami', satukan anak-anak hamba ya Jami'. Satukan jamaah hamba ya Allah. Pengen ada RW di Azikra ya Jami', satukan hati warga ya Allah untuk memilih biar terpilih RW yang soleh. Terpilihlah Ayanda Asli, bulat semua suaranya, nggak ada yang nggak setuju ya ayah, semuanya setuju. Tuh kas ambo pakai doa ya Jami'. Satukan hati jamaah zikir ya Allah ya Jami'. Kelak di akhirat jangan pisahkan, semuanya halaqah Isra' masuk surga Firdaus ya Jami'. Sebut ya Jami', duhai yang maha menyatukan, satukan hati kami dalam ridhamu ya Jami'. Satukan hati keluarga kami dalam ridhamu ya Jami'. Satukan jamaah kami dalam ridhamu. Nanti disatukan oleh Allah. Ayo, Allah punya cara yang sangat indah ya Jami'. Dahsyat itu ya. Tapi ada teman, karena dia tuh ya dia menggunakan Asmaul Husna, dia benci, dia kesal, dia baca ya Muntaqim, wahai yang membalas semua amal, balaslah karena dia jahat samaku, begitu, hancurkan dia ya, ya Muntaqim. Boleh enggak? Ya boleh aja, karena dia dizolimi. Orang kalau dizolimi boleh dia berdoa. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul illa man zulima. Surah apa itu? Orang dizalimi boleh mendoakan, boleh. Orang disakiti dia nggak punya kekuatan lagi, hanya doa dia, boleh. Orang disakiti, istri disiksa atau orang dikurung, dia disiksa. Kayak siapa yang kemarin sama preman, perempuan yang dagang apa, ibu siapa yang dagang apa, kopi bukan, yang disiksa preman. Hah? Iya, dia berdoa, dia melaknat, boleh. Bahkan doanya tidak ditolak oleh Allah. Walau kana kafir, walaupun dia kafir, kalau dia tidak salah, dia berdoa. Kita jalan nih, ketemu orang yang beda agama, kafir ya, budak, pukul. Dia nggak tahu apa, bingung dia. Opo iki.
Dia berdoa dikabulkan oleh Allah. An-Nisa 148. Berapa? An-Nisa 148. An-Nisa 148. Ini namanya ngaji Pak Ridwan. Ada dalilnya. Jadi boleh Ustaz? Ya. Tuh. 148. An-Nisa ya Ustaz. Jul mana Jul? Hah? Kemana Jul? Woi, ngaji sembunyi di situ. Ajaib benar itu makhluk. Hah? 48. 148. Coba dibaca bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Allah tidak menyukai perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Adapun orang yang teraniaya boleh mengeluarkan perkataan yang keras ketika mengadukan perkaranya kepada hakim. Allah senantiasa maha mendengar pengaduan hambanya, lagi maha mengetahui pengaduan yang benar dan yang salah. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, kecuali orang-orang yang dianiaya, yang dizalimi. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaul illa man zulima. Ya orang teraniaya, dia berdoa. Makanya salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah, dakwatul majlum, ay du'aul majlum, doanya orang yang dizalimi. Ustaz pernah ceritakan pegawai kereta api, dia bagian penertiban. Nah salah satunya pagi-pagi itu dia ya mungkin emosi, beliau dipukulin itu yang dagang roti di kereta api itu, yang masuk, kan dia masuk ke kereta api itu menawarkan roti-roti itu. Nah, kalau masuk itu maka pedagang yang sudah mendapat izin ya di stasiun tuh nggak laku jadinya. Dia masuk, dikejar, digebukin, rotinya dibuang, diinjak-injak, keluar dia, celaka loh. Nah, keluar kalimat itu dari orang yang dizolimi itu. Ya, kemudian dia jalan, lalu pas kereta api narik, krak, tiba-tiba masuk kaki dia di sela-sela rel itu, bukan rel apa ya, antara kereta-kereta itu sambungan, masuk gerbong, lalu nutup, pak, retak semua tulang lututnya ini hancur. Sekarang cacat beliau. Nah, beliau cerita taubatnya itu, penyesalan beliau. Saya bersyukur Ustadz, saya ditegur oleh Allah, untung saya belum mati Ustadz. Nah, masih bersyukur kan. Ini orang beriman begini nih. Qalu ta'irukum ma'akum aing dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Jadi kemalangan-kemalangan terjadi, kesialan-kesialan terjadi, itu karena engkau keterlaluan berbuat kepada Allah. Kemarin kita sudah sampaikan dalam Riyadhus Shalihin hadis Rasulullah SAW, kalau engkau banyak sial, banyak masalah, tanyakanlah pada dirimu, maksiat macam apa yang kau perbuat kepada Allah. Maksiat macam apa yang kau perbuat kepada Allah. Kembali Ustadz ingatkan, ketika seorang yang masail kathira, masalah yang banyak, azimah, bahkan masalah yang membuat dia mentok pikiran sudah,
Saking beratnya itu masalah. Setiap dia pikir jalan keluar, malah masalah baru. Dia hutang, bayar sini, hutang lagi, hutang lagi, hutang lagi. Ada katanya kemudahan, kena bunga lagi, kena rentenir lagi, terus numpuk-numpuk. Bingung dia, ini gimana caranya? Dia usaha, bukannya untung, bangkrut lagi. Punya anak-anak sakit, perlu biaya lagi, dan seterusnya, numpuk-numpuk dia sudah. Pilihannya hanya satu, mati aja udah, bunuh diri. Dia pikir selesai masalah, padahal itulah biang masalah sebenarnya. Kalau dia bunuh diri, dia datang pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Aku punya masalah yang hebat ya Ali, ajarkan kepadaku agar aku keluar dari masalah ini. Aku sudah tidak kuat. Apa jawaban Sayyidina Ali? Pulanglah engkau dengan sungguh-sungguh bertobat dan banyaklah minta ampun kepada Allah. Itu kalimatnya. Pulanglah engkau, taubat sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah. Sehebat-hebatnya dia pulang, yang ada di mulut dia hanya istighfar. Dari meninggalkan Sayyidina Ali istighfar, siang istighfar, malam istighfar, tidak banyak ngomong. Kalau dijak ngomong, astagfirullahaladzim, apa kabar? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Udah begitu aja udah. Bawa mobil, astagfirullah ya. Bawa istighfar terus sudah, enggak berhenti-berhenti. Ribuan, jutaan kali istighfarnya, dahsyat sekali. Kemudian dia datang menemui Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali, subhanallah, Allahu Akbar, saya menemukan hikmah besar dari masalah-masalah saya. Bukan hanya jalan keluar yang saya temukan, tapi kini saya semakin cinta dengan Allah. Hidup saya dalam sunnah Nabi dan saya sangat bahagia Sayyidina Ali. Sekarang saya datang mengucapkan terima kasih, sekaligus saya punya pertanyaan. Apa hubungannya masalah saya dengan taubat dan istighfar yang kau ajarkan? Sayyidina Ali membaca surah Hud ayat 2. Masalah-masalahmu, kesialan-kesialanmu karena dosa-dosamu kepada Allah, tak kala kau bertaubat, minta ampun kepada Allah, Allah angkat dosamu, lalu Allah tunjukkan jalan keluar dari masalah-masalahmu. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah. Coba buka surah Hud ayat 2, baca bareng yang banyak masalah terutama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Allahu Akbar, ya Allah. Wahai manusia, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya kalian akan diberi kesenangan yang baik hingga waktu tertentu. Setiap orang yang beramal soleh akan diberi rahmatnya. Jika kalian mengingkari seruanku, aku khawatir datangnya azab yang hebat kepada kalian pada hari kiamat. Ya ikhwah, jadi istighfar, istighfar,
Coba jadi mulai sekarang nih latihan deh. Kalau susah mengingatkannya, bawa aja itu tasbih atau apa. Arin punya ibu, ya, itu subhanallah rezekinya berlimpah dan dermawannya juga luar biasa. Bunda Mulyono namanya, di Bekasi. Itu subhanallah. Ini berangkat haji lagi beliau. Hobinya ibadah, setiap tahun haji. Walaupun sudah dinasihati gurunya jangan. Habis rindu pak, katanya gitu. Rindu, setiap tahun. Dia bawa 10 orang, dia sekeluarga 4, digratiskan 6 orang. Setiap tahun. Dan diumrohkan dan seterusnya, dia bangun sekolah, macam-macam. Dan kekayaannya luar biasa. Tapi sehebat itu kedermawanannya. Hampir satu RT itu rumah dia semua udah. Ini dibeli. Kemarin datang Ustaz doa itu yang depan biar bisa dibeli supaya gampang masuk masjid gitu. Subhanallah. Apa amalan beliau? Istighfar. Diiringi dengan sholawat. Jadi cincin beliau ada 3. Cincin yang biasa permata berlian, ya. Tapi ada 1 cincin yang paling bagus di sini menurut Arifin. Itulah cincin bunda sebenarnya, bukan berlian itu. Ini apa? Yang buat kecelek-kecelek itu. Tapi yang kecil desainnya bagus deh. Dia target 1 hari itu istighfar 1000 kali minimal. Nah kita ini kere, ya. Jarang istighfar emang. 1000 saat saya sehari. Astagfirullah, astagfirullah. Lalu salawatnya 1000 kali juga. Jadi kalau pikir-pikir kita ini, ya Allah pantas saja kita ini susah mulu, sumpok mulu. Ya. Astagfirullah. Saya kalau ingin sesuatu saat saya istighfar. Beliau disebut Ratu Tanah Bekasi. Tanahnya ratusan hektar, ribuan hektar. Ya. Kalau beliau pengen ini jadi, nggak pengen ini jadi. Itu. Jadi beliau itu misalnya nih tanah jauh di pojok sono tuh. Ini jalan raya. Beliau beli yang di gunung sono. Belinya 1000 hektar. Kemudian beliau buka jalan. Beliau beli nih 1 kilo jalan menuju itu. Apa yang terjadi tanah di sana? Beliau beli cuma 5.000. Gunung, siapa yang mau beli? Jauh benar sana. Tapi begitu beliau buka jalan sini 1 kilo ke gunung, naik nggak harga di sana? Naik. Yang tadinya 5.000, 100.000. Tapi beliau beli tanah dari jalan raya ini menuju gunung. Tapi kanan kiri sudah beliau bebaskan semua. Lalu beliau pecah, beliau bangun perumahan. Subhanallah. Ini beliau beli lagi kemarin di daerah apa, ternyata tanah itu mengandung minyak dan gas di Bekasi. Wilayah mana kemarin itu ya? Allah, beliau beli hanya 3.000 perak dulunya, dibeli Pertamina sekarang 700.000. Beliau punya 800 hektar. Subhanallah. Bisa kehitung ya kok? Puyeng hitungnya. Beli 3.000, punya 800 hektar, ditawar Pertamina 700. Karena tanah emas. Karena di bawahnya minyak. Subhanallah. Samping rumah beliau 1 hektar lagi, padahal tanah emas Bekasi. Tapi kalau ketemu orangnya sederhana. Ya, sederhana. Tuh. Arifin kalau datang ke rumah beliau tuh disuruh nginap di kamarnya. Turut tidur di kamarnya, di tempat tidur beliau. Sama suami, sini Ustaz. Ada kamar, ada foto Ustaz gede banget di situ. Sama foto sama anaknya, taruh di ruang tengah. Jadi kalau ke rumah beliau, foto Ustaz gede banget. Sama guru beliau juga, Mang Ali namanya. Ini kan mengamalkan. Kalau dia ngomong amalkan. Nah coba sekarang
Coba ikhwah. Abdul Ghani. Jul. Sembunyi, masa ngaji sembunyi begitu kan ajaib tuh. Tuh, lihat. Dia di balik tembok tuh. Nah, ya. Dipoto. Iya, ngaji di balik.